Tuhan yang Maha Mulia, Kau dimuliakan dari segalanya, sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan.
memberikan kesaksian betapa hebatnya Tuhan yang menguatkan kita. Puji Tuhan, haleluya, urahayu luar biasa. Saya kan juga dari tadi kok bukan tutup undang hari Minggu gak tutup. Saya tak coba masih lagi gak tutup. Tapi saya gak tutup terus ini kan dibuka gebrakan dari gereja. Tapi saya kumpul di sini yang maupun dari pendeta. Haleluya. Hujan tadi jalan terus di rumah ini sampai ini ke jalan hujan susulan. Saya bisa berkata dari Tuhan, tidak kayak matahari, ternyata dari terbit dari sana. Amin. Tuhan kayak apa terjadi yang, oh Tuhan saya berapapun dan menjelaskan dimanapun Tuhan kasih kepada saya, jangan hujan dulu, ternyata di sini lagi hujan. Oh, haleluya. Gandul. Gandul Gusti. Gandul Gusti.
kami hari pas hari Bapa. Hingga saat ini kami boleh berkumpul beribadah memuji Engkau Bapa dalam keadaan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih semuanya hanya karena penyertaan Tuhan Yesus, semuanya hanya karena pemeliharaan kasih-Mu Bapa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus ya Bapa. Saat ini kami berdoa Bapa untuk Bapak Gembala kami Tuhan yang berada di sini Tuhan. Berkatilah Bapak kami beserta keluarga semua Tuhan. Ini cucu penting semua Tuhan Yesus ya Bapa. Berkatilah Tuhan, berilah kesehatan Bapa, berilah kekuatan, berilah tuntunan penyertaan Tuhan dalam setiap pelayanan berjalan Tuhan. Berilah kami semua perjalanan di seluruh dengan kehendak-Mu hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat di sini Tuhan, saudara-saudara kami seiman Tuhan Yesus ya Bapa. Berkatilah keluarga berkeluarga Tuhan. Bila tuntunan senantiasa dalam menjalani semua kehidupan, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi perkara-perkara, apa yang menjadi permasalahan. Bila Tuhan turut campur tangan dalam setiap bersihkan semua apa yang menjadi pergumulannya Tuhan. Semuanya kami serahkan di dalam tangan kuasa kehendak-Mu Tuhan Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pelayanan di sini Tuhan Yesus, kami berkatilah semua Tuhan. Bila tuntunan penyertaan dan senantiasa, bila pelayanan-pelayanan menjadi pelayanan terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini mungkin ada mengalami sakit penyakit Tuhan, ataupun perasaan apapun dalam kehidupan Tuhan. Bila kesembuhan, bila pemulihan Tuhan atas segala sakit penyakitnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakit dapat sembuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Berkatilah para pemimpin kami Tuhan, dari yang pusat sampai yang pelosok Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pimpin, Tuhan beri hikmat Tuhan dan memimpin bangsa negara kami, sehingga kami bersama-sama dapat membangun kehidupan bangsa negara kami Tuhan. Bangsa yang penuh dengan damai sejahtera-Mu, penuh dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Lepaskan dari segala bencana Tuhan Yesus, apabila kekuatan kepada kami semua untuk berjalan membangun bangsa negara kami ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk Kabupaten Nganjuk, Kota Nganjuk yang kami tinggali di sini Tuhan Yesus. Berkatilah para pemimpin kami Tuhan, Bapak Bupati bersama jajarannya semuanya Tuhan. Bila tuntunan penyertaan Tuhan Yesus senantiasa dalam memimpin daerah kami ini Tuhan, menjadi daerah sejalan surut dengan kehendak-Mu Tuhan, penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala apa yang kami alami dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus ya Bapa, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi persoalan kesal dalam kehidupan kami, kesulitan kesusahan kami Tuhan, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Ada jalan keluar, ada pertolongan dari-Mu, ada kekuatan daripada Engkau Tuhan untuk kami bisa menjalani semua proses kehidupan di dalam suka maupun duka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus ya Bapa. Berkatilah keluarga kami Tuhan, berkatilah suami, orang tua kami, istri kami, semua saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkatilah Tuhan, berilah tuntunan penyertaan Tuhan senantiasa dalam menjalani setiap kehidupan mereka masing-masing bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sekali kami juga akan boleh merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuntunlah kami pimpinan dengan Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga firman menjadi fondasi dalam iman percaya kami Tuhan, dalam kami menjalani semua kehidupan kami, sehingga kami tetap ada di jalan-Mu sesuai dengan seluruh dengan kehendak-Mu Tuhan. Memperoleh damai sejahtera selalu dalam menjalani semua kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus ya Bapa. Kami juga melaksanakan Tuhan perjamuan kudus Tuhan. Berkatilah Tuhan, berilah perjamuan kudus menjadi materai dalam hati kami Tuhan, sehingga kami terlepas dari dosa-dosa kami Tuhan, sehingga kami dapat memberi segala kehidupan kami Tuhan, melakukan segala kehidupan kami di dalam kasih-Mu dan seluruh dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus dan Bapa, kami serahkan semuanya Tuhan, segala kehidupan kami, apa yang menjadi beban pergumulan kami, apa yang menjadi kerinduan kami, apa yang menjadi tujuan-tujuan dalam hidup kami Tuhan, kami serahkan semuanya Tuhan Yesus Bapa ke dalam tangan kuasa kehendak-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kebenaran Allah. Biar kita merasa diberkati sepulang dari tempat ini. Inna sikap dapat dikata sabab dikata engkau berfirman Tuhan, kami siap menyampaikan dan seluruh jemaat siap untuk menerima kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus kami mengucap amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada beberapa yang penting dalam liturgi ibadah. Ya, pertama-tama dimulai dengan doa. Doa adalah satu nafas. Doa itu tanda kehidupan. Doa itu tanda komunikasi. Doa itu satu tanda kita akan menghubungi Khalik kita yang kita yakini. Doa. Lalu kemudian dengan puji-pujian, penyembahan dan puji-pujian, penyembahan, puji-pujian, ucapan syukur itu satu rangkaian. Itu saudara-saudara kita datang mengucap syukur dengan pemberian, dengan pertolongan, dengan janji Tuhan, dengan rahmat Tuhan yang telah berlaku dengan selama hidup kita hari-hari. Itu tujuan ibadah. Puji menyembah, sebab itu kami harapkan saat kita menyembah, kita mengucap syukur, kita ekspresikan, kita wujudkan, kita nyatakan keterbukaan, kesungguhan dalam memuji. Ada yang kadang-kadang kita menyembah, mengucap syukur sambil menangis karena merasakan kasih. Setiap kali saya memulai memuji Tuhan, terima kasih. Ada hidup, ada kesempatan, ada kami bisa menikmati hadirat Allah saat-saat itu dalam penyembah. Lalu kadang-kadang dimulai dengan sukacita, ucapan syukur dan nyanyian dengan pujian. Ditulis dalam firman Tuhan, orang yang merasa kehidupan, orang yang merasa pertolongan, orang yang merasa lawatan Tuhan, orang yang merasa jamaah Tuhan, itu akan ada rasa kemerdekaan. Tulis dalam salah sosok 11 asal kemerdekaan itu ada sukacita, kebebasan, kita wujudkan, kita apresiasi, kita nyatakan dalam puji-pujian. Terus selanjutnya saudara mulai dengan kita membuat persembahan. Satu biasa ada gereja lain dimulai dengan dulu. Kalau kita mulai telah firman Tuhan ada dengan persembahan. Ucapan syukur dia nyatakan dengan dana dan keuangan, dengan persembahan, perpuluhan dan apapun yang kita rasa bisa berbuat untuk itu bagian daripada ibadah. Untuk kepentingan pelayanan dan lain-lain itu bagian daripada ibadah. Lalu tadi dikatakan siapkan firman Tuhan dibacakan sumbernya dari Injil, dari firman Tuhan, dari Taurat, dari Mazmur. Lalu firman Tuhan juga merupakan kesaksian. Ini merupakan satu bagian firman Tuhan yang dinyatakan. Itu rangkaian repetan. Upayakan benar-benar kita melakukan ini dengan iman, dengan sungguh-sungguh. Iman bukan hanya dan iman itu adalah satu pernyataan perwujudan hati kita melihat Allah yang tidak kelihatan, yang kita lihat dalam iman. Sebutkan iman dari pasal 11, iman adalah satu pernyataan dari harapan yang kita lihat, kita percaya, kita yakin. Itu namanya iman.
Sebab itu saudara, waktu saya sebagai hamba Tuhan akan menyiapkan firman Tuhan ini, saya betul-betul bergumul, Tuhan apa yang kami sampaikan. Kami ini menjadi wakilnya Tuhan, berdiri di sini menyampaikan kebenaran-kebenaran. Jangan sampai kebohongan kami, jangan sampai hanya pengalaman kami, jangan sampai hanya menyenangkan humor yang sedang kesaksian yang mungkin bisa menyenangkan orang lain, tapi akhirnya bohong. Itu satu kepalsuan. Jangan firman Tuhan dalam menyampaikan kehendak Allah, kebenaran firman lalu diungkapkan oleh Allah, kita sampai kita wujudkan, itu bagian dari firman. Itulah ibadah. Tadi setelah saya menyiapkan sebelumnya menyiapkan firman ini, saya lihat juga HP ini, karena ini juga bahagian sekarang ini berinformasi yang bisa dibaca. Saya lihat kesaksian hamba Tuhan luar biasa, karena firman yang telah merupakan luar biasa. Sebagai jajah sampaikan orang yang tadinya benci kebenaran yang sangat anti dan kebenaran, karena itu Yesus itu merupakan hal yang najis, yang jelek artinya. Itu jangan ajaran setan. Sudah tapi satukan Allah dia firman secara pribadi dilupakan oleh orang secara pribadi atau berubah akhirnya waktu pada meninggalkan keyakinan yang lama itu dianggap itu tidak ada artinya apa-apa, itu bohong. Lalu kebenarannya dibaca terus dibandingkan dengan firman Tuhan, oh ternyata yang dapat itu semua kita tidak kompromi firman Tuhan ini. Salah satu ada satu namanya, ada beberapa banyak salah satu ada kemudian yang sudah soal namanya Saul, itu orangnya aktif sekali. Nanti kalau Amran saya kenal betul ya, kami kenal betul. Yusuf Romi saya cuma hanya kenal dari banyak sekali itu orang-orang yang dirubah oleh firman Tuhan. Salah satunya saudara kesaktian yang luar biasa. Kita lain juga di sholat itu, hati-hati agak dalam hidup dan dalam pengenalannya, saudara-saudara, tadinya itu kesaktian kita sumbernya anak dia dirubah